Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, saya kelas D11. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya akan mendongeng tentang kisah bangau dan kepiting. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hiduplah seekor burung bangau di sebuah hutan. Ia sering menghampiri kolam-kolam yang terdapat di hutan tersebut. Di sana, ia menangkap ikan-ikan untuk dimakan. Hal tersebut membuat semua ikan membencinya. Ikan-ikan tidak suka ketika bangau datang. Walau demikian, bangau tidak peduli. Ia tetap berburu ikan di kolam tersebut. Menurut bangau, ikan adalah makanan yang paling enak. Nyam, ujar bangau. Ia terus berburu untuk mengatasi rasa laparnya. Akhirnya, sebuah ide yang cemerlang muncul di otaknya. Ia merencanakan sesuatu agar bisa makan tanpa memperjuangkan menangkap ikan. Aha, aku tahu harus apa. Seru bangau. Ia memulai rencananya itu dengan menuju sisi kolam. Ia duduk dengan menunjukkan wajah yang sedih dan tak tertarik untuk menangkap ikan. Penghuni laut lainnya, ikan, katak, dan kepiting berpikir, mengapa bangau tidak berusaha menangkap ikan? Wah, bangau terlihat bersedih, ucap ikan merah. Mungkin dia lapar, jawab ikan kuning. Apakah dia akan mati? Tanya ikan merah. Entahlah, jawab ikan kuning. Kepiting yang sedang berada di sana mencoba menghampiri bangau. Halo bangau tua, apa yang terjadi? Kau terlihat sedih, ucap kepiting. Aku mendengar berita buruk tentang kolam ini. Tutur bangau dengan nada yang sedih. Berita buruk? Tentang apa itu? Tanya kepiting penasaran. Tidak, aku tidak berani mengatakannya kepadamu. Ujar bangau. Ayolah, jika ini tentang kolam, maka kami perlu tahu. Kami tinggal di sini juga, desak kepiting. Okelah, akan kuberitahu jika kau memaksaku. Ucap bangau. Aku mendapat kabar bahwa kolam ini akan secara kehabisan ikan yang dimana itu adalah makananku. Lanjutnya, tidak ada ikan. Kenapa? Tanya kepiting kebingungan. Aku mendengar orang-orang akan mengisi kolam ini dengan lumut dan tanaman di sini. Jelas bangau. Keesokan harinya, bangau mulai membawa ikan-ikan ke kolam yang baru yang ia janjikan. Ia membawa beberapa ikan di paruhnya. Bangau meminta izin untuk beristirahat sebentar di sebuah bukit. Saat mendarat dari terbangnya, bangau tiba-tiba melempar semua ikan yang ada di paruhnya dan langsung memasukkannya ke dalam mulut untuk dimakan. Para ikan kaget, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, laparku hilang. Ucap bangau. Ia beristirahat sebentar di bukit tersebut. Lalu, ketika ia merasa lapar kembali, bangau pergi ke kolam lagi. Sesampainya di sana, bangau membawa beberapa ikan lagi. Ayo, siapa yang ingin kubawa ke kolam baru? Tanya bangau. Semua ikan berkumpul, bangau bergegas memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam paruhnya dan terbang kembali. Di bukit itu, ia memakan kembali yang ikan-ikan yang dibawanya.
Saat bangau kembali ke kolam, kepiting langsung menghampirinya. Ia ingin ikut pindah ke kolam yang baru. "Mohon, bawa aku juga ke kolam itu," kata kepiting. Oke, aku akan membawamu di perjalanan berikutnya, Ucap bangau. Keesokan harinya, bangau langsung membawa kepiting untuk pergi ke kolam yang baru. Kepiting naik di atas pundak bangau, lalu keduanya terbang berhari-hari. Sampai akhirnya, kepiting merasa lelah dan bertanya, "Berapa hari lagi kita harus sampai di kolam yang baru?" Sang bangau tahu kalau kepiting adalah hewan yang polos. Ia tidak akan tahu rencana jahatnya bangau. Kau bodoh, sudah ada kolam lain di sekitar sini. Aku membuat rencana ini agar bisa memakan kalian semua. Jawab bangau. Sekarang kau harus bersiap-siap untuk kehilangan nyawamu juga, karena aku akan menyantapmu. Lanjutnya, bangau langsung terbang dengan cepat menuju bukit yang biasa ia singgah untuk memakan kepiting. Namun, tanpa ia sadari, kepiting murka atas niat jahatnya bangau. Kepiting perlahan maju menuju leher bangau tersebut. Tangannya bersiap untuk mencekik leher bangau. "Aku tidak akan mati seperti ini, bangau egois," ucap kepiting. Tanpa ragu, capit kepiting yang tajam mencekik leher bangau. "Sakit!" teriak bangau. "Ini akan lebih sakit lagi," kata kepiting. Ia langsung bergegas mengencangkan capitnya untuk mematahkan leher bangau. "Ah!" teriak bangau kesakitan. Pada akhirnya, bangau terjatuh di sembarang tempat. Ia benar-benar kehilangan nyawanya. Kepiting yang jatuh bersama bangau langsung bergegas meninggalkan bangau. "Rasakan itu, bangau egois," ucap kepiting sambil pergi meninggalkan bangau. "Hai kawan-kawan," sapa kepiting dengan semangat. Mereka semua kebingungan. "Loh, kok kamu ada di sini? Bukannya kamu berada di kolam yang baru? Lalu, mana bangau?" tanya ikan kuning bertubi-tubi. "Selama ini kita dibohongi dan dibodohi oleh bangau. Ia tidak mengantar ikan-ikan ke kolam yang baru. Ia memakannya di sebuah bukit," jelas kepiting. "Aku hampir saja menjadi korban santapannya hari ini. Namun, aku tidak mau dan mencekik dirinya hingga mati," lanjutnya. "Kepiting, kau sangat cerdas. Terima kasih banyak ya. Kamu telah menyelamatkan kita semua yang tersisa di kolam ini dari kejahatan bangau," tutur ikan merah. "Tidak, bangau kehilangan nyawanya karena keserakahannya, bukan karena kecerdasanku," ucap kepiting. Kini, semua hewan yang tinggal di kolam itu hidup nyaman dan damai tanpa gangguan dari bangau. Nah, dari dongeng bangau dan kepiting ini terkandung pesan moral yang terdapat kita teladani, yakni kita tidak boleh serakah, tidak boleh berbohong, tidak boleh jahat sesama makhluk hidup, dan tidak boleh mengambil apa yang bukan hak milik kita. Memang, burung bangau adalah hewan yang pemakan ikan, namun makanlah sesuai porsinya. Jangan serakah. Selain itu, alangkah baiknya tidak memakan apa yang bukan menjadi makanannya. Sekian dongeng kita hari ini. Terima kasih. Dadah.